Nah, kalau persoalan hukum itu apa ada ya di Indonesia kan tidak 100% hukum itu berjalan sesuai realnya. Kan ada intervensi dan sebagainya itu kalau dalam kajian ilmu hukum itu namanya teori bekerjanya hukum, itu Cambridge-Shipman di situ. Ada KSD, kekuatan sosial personal yang mempengaruhi. Itu ada kajiannya dan itu banyak di Indonesia. Makanya lagunya itulah Indonesia. Nah, kalau terkait dengan tadi kan Kang Bro bilang pemecatan nggak sah. Pertanyaannya tentang pemecatan Will nggak sah. Coba suruh baca pasal 23, 24 kanan. Pasal 24 itu kan dipilih oleh anggota, ditetapkan. Iya. Mana bisa pemecatan, kecuali arogansi. Makanya kita nggak anggap itu SK itu. Apalagi mengangkat itu pengwil gadungan, nggak sah. Lisensi. Jangan merasa itu, ada yang merasa itu. Ada yang merasa dirinya ini. Ada surat, saya udah dapat Pak, suratnya. Merasa dirinya bener. Ya tapi ya itulah namanya belajar organisasi ya, kita nggak apa-apa. Tapi akhirnya kan tetap saya pada 2 Oktober tetap mengangkat PLT. Yang sah sekarang PLT-nya itu yang sesuai anggaran dasar rumah tangga. Bang Eko ya? Eko Budi Prasetyo, Eko Bisma itu. Nah, kalau bicara Nah, kalau bicara masa bakti berarti kan tidak terlepas dari Kongres. Tadi kan kita bicara Kongres. Kan Bang WH juga menyinggung masalah Kongres. Bang, kalau dari kacamata Bang WH, ini kan Kongres harusnya 3 tahun juga, seperti pasal 10A ayat 2. Kongres dilaksanakan 3 tahun sekali. 3 tahun. Nah, kalau itu lewat, apakah... Sebentar, ingat pasal 10. Tadi kan udah kamu baca. Alat perlengkapan itu berbeda antara Kongres dan pengurus. Kalau pengurus itu kan alat perlengkapan tersendiri. Ya, betul. Jangan dicampur aduk. Ya, terlepas dari itu. So, kalau membaca itu sistematis. Di pasal 10 kan jelas. Ya. Kongres itu kan alat perlengkapan sendiri. Betul. Seperti gini loh komparatif law-nya. Pemilu. Presiden dengan pemilu beda enggak? Beda. Gubernur dengan pemilu kada beda enggak? Ya beda lah. Beda. Bupati wali kota dengan pemilu kada beda? Beda. Ya. Jadi kalau disebut Kongres berarti alat perlengkapannya mengacu pada Kongres. Berarti yang poin A, rapat anggota. Nah, gitu. Siap. Nah, tadi kan maka ada mekanisme DKD. DKD. Ya. Apa namanya? Periode. Periode. KDK, sorry. KDK. Keputusan di luar Kongres. Ya. Yang dipersamakan. Mengapa ada itu dan dipersamakan? Ya. Supaya kalau terjadi molor karena situasi tadi kahar atau keadaan yang force majeure, keadaan genting, supaya itu bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan pengesahan gitu loh. Sebelum ke KDK, Kang Bro. Tadi kan kita sudah bahas alat perlengkapan yang poin B ke pengurusan masa bakti. Nah, saya mau masuk ke rapat anggota. Karena di rapat anggota itu anggota itu kan ditafsirkan itu loh. Rapat anggota itu kemudian ditindaklanjuti, ditambah itu kan. Ya, di pasal 10A. Rapat anggota 10A ada 3. Kongres luar biasa, konferensi luar biasa, konferda luar biasa. Nah, itu. Nah, poin B ini kamu baca sebentar. Kamu baca itu nanti itu di pasal 12 ART. 12 nanti ART. Kamu baca. Oke, ya. Di ayat 2-nya 10A, Kongres adalah rapat anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Itu AD. Jadi gini, karena perkumpulan itu Statblad 1870 nomor 64 ya. Karena perkumpulan itu kekuasaan tertinggi ada di anggota, sama dengan kalau PT kekuasaan tertinggi ada pemegang saham. Kalau PT itu pemegang saham sesuai dengan Undang-Undang 40 2007 Junto Cipta Kerja 11 2020. Oke.
Terus kalau koperasi, anggota kekuasaan tertingginya kan sama itu. Kalau koperasi itu yang bisnis oriented, kalau perkumpulan ini yang anggota sama dengan koperasi, tapi ini perkumpulan bukan bisnis oriented, sosial. Nah, itu di Undang-Undang 2592. Terus kalau misalkan itu berkaitan dengan yayasan, berarti berlakunya yang 16 2021 undang-undangnya dan 28 2004. Nah, itu di pembina kan gitu. Nah, sekarang kita kan bicara perkumpulan. Ya. Kekuasaan tertinggi di mana? Di anggota. Anggota dong. Kan gitu. Nah, tadi kan sama dengan kayak kata di kalau koperasi di anggota. Tadi kan sudah saya baca pasal 10A ayat 2 di anggaran dasar. Di anggaran rumah tangga bagian ke-1 rapat anggota, bagian ke-1 rapat anggota, paragraf pertama, Kongres dan Kongres luar biasa. Kongres pasal 12 ayat 1 huruf A. Huruf A, Kongres adalah rapat seluruh anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan. Yang jadi pertanyaan. Nah, sebentar tak terangin. Siap. Seluruh anggota perkumpulan. Nah, tapi mekanismenya kan belum tentu bisa menghadirkan seluruh. Makanya nanti diatur lebih lanjut. 50 plus 1. Itu pun masih diatur teknisnya. Jika tidak bisa menghadirkan 50 per 1, ada penundaan. Nah, itu kan semua diatur, tujuannya apa? As order, untuk tertib. Gitu loh. Ada yang menarik Kang Bro. Di ayat 2 ART-nya, pasal 12 ayat 2-nya, Kongres diselenggarakan oleh pengurus pusat setiap 3 tahun sekali. Nah, pertanyaannya, Kongres to Kongres itu kan berarti kalau bicara 3 tahun sekali, 2 Mei 2019 berarti Kongres lagi 2 Mei 2022. Ya, itu yang melakukan LPJ masih PP. Ya, nah kalau itu sudah lewat, apakah namanya tetap Kongres atau menjadi Kongres luar biasa? Loh, kalau gini, alat perlengkapan kan tadi pasal 10 kamu baca, Kongres atau Kongres luar biasa. Ya, betul. Kan masuk alat perlengkapan, itu kan hanya, jadi ya tidak masalah. Bukan gini loh, itu kan badan. Badannya kan, itu kan alat perlengkapan. Alat perlengkapan itu kan selain itu kan ada kepengurusan dan lain-lain. Tapi kalau kekuasaannya kan di anggota. Sepanjang anggota menghendaki apakah Kongres atau Kongres luar biasa itu tidak masalah. Kayak PT lah. Sepanjang pemegang saham mau menghendaki rapat umum tahunan RUPS, silakan. Kalau pemegang saham enggak, saya menghendaki RUPS secepatnya, boleh. Emang dilarang. Sepanjang yang memiliki kekuasaan tertinggi itu menghendaki itu boleh. Siapa yang melarang memegang saham menyelenggarakan RUPS? Ya nggak ada. Nggak ada larangan. Nggak ada. Ya, betul. Sekarang siapa yang melarang kalau anggota pengen KLB? Nggak ada, sepanjang mekanismenya ditempuh. Pasal 21. Oh, kalau kamu mau KLB, ya kamu harus minimal 2/3. Ya, sekarang anggotanya berapa? Pengwilnya berapa? 33. Karena di pasal 21 kan pengwil. Kan? Ya, 33. 33. Berarti kalau 2/3 itu hanya butuh 22. 22 atau 23. Ya 22 lah. Coba 22. kamu bagikan nanti ketemunya 22. Ya. 22. Kalau 23 aja sudah memenuhi. Apalagi 24. Apalagi 24. Nah, sekarang nanti tinggal gini. Tinggal lihat saja pengwil yang melanggar aturan ADART itu pengwil mana nanti yang kelihatan. Oke. Nah, itu nanti ingat baca pasal 8. Kemarin kamu tak suruh baca pasal 8. Ya, baca. Pelanggar Kongres, yang melanggar Kongres itu diancam. Kenapa saya katakan melanggar Kongres? Pasal 12 itu kan sudah ditetapkan di Jawa Barat. Ya. Nah, itu nanti bisa diadili pelanggaran-pelanggarannya orang-orang tertentu, termasuk termasuk kepengurusan itu bisa diadili. Boleh dalam politik negara juga boleh aja diadili, dimaafkan juga boleh. Diadili juga boleh. Kayak misalnya dulu kan kita Gestapu, ada PKI misalkan kan itu. Wah, melanggar konstitusi negara itu. Wah, diadili boleh. Ya, diadili. Tapi kemudian ada yang dimaafkan, dia ini ya gak boleh.